Salam menjua-jua, nah di Bapak Turang Lasenina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Oke pemirsa, jom kita bersih-bersih hari ini pemirsa. Sambil-sambil saya mau menjual lah ini, berjualan kepada kalian biar nanti itu cepat-cepat saya gitu pemirsa ya. Pemirsa cepat-cepat itu nanti kan bulan 8 tuh kita pulang ke Indonesia. Lepas itu 21 hari di sana, terus pulang ke sini 1 bulan macam itu, and then kita jual semua barang. Jadi kalau udah di booking dari awal kan nanti tinggal disuruh ambil aja gitu kan. Jadi cepat gitu. Saya rasa nanti sebenarnya di sini kalau kita mau resign, kalau mau keluar nggak harus 3 bulan sebelum resign tuh kita bagi resign letter tak. Karena kebanyakan yang saya nampak yang udah pernah pindah, karena tetangga saya ini pun kan baru pindah, jadi dia kata dia dapat macam call another work lah, dia dapat lain kerja yang lebih bagus, jadi dia 1 kali 24 jam dia serahkan dia punya surat resign letter gitu. Boleh juga, tapi saya pun tidak tahu lah. Cuman suami saya pun belum berani bagi surat resign, sebab kan mau tengok dulu semua bulan 8 ini ya. Kalau rasa macam dah boleh, baru dia akan bagi surat resign nanti sepulangnya dari Indonesia gitu pemirsa. Jadi semalam itu saya sudah call pihak kargo. Memang barang elektronik katanya tak boleh bawa langsung ya. Katanya memang Kak, katanya ada 100 paket nanti katanya, tapi semua paket itu akan di scan, jadi mana-mana yang rasanya mencurigakan itu kotaknya akan dibuka katanya kayak gitu. Jadi kalau barang elektronik nanti kena custom, kadang-kadang tuh harga barang itu lagi murah dari custom yang kakak kena bayar, itu kita memang tak boleh tolong, dia cakap gitu pemirsa. Jadi memang saya tak bawa apa-apa barang elektrik kecuali yang boleh saya bawa dengan tangan lah. Peti sejuk ini udah ada yang booking, katanya jangan jual kepada siapa. Peti sejuk motor suami saya yang kuning itu, terus kursi makan dengan aircon, ini 1 orang sudah booking lah, tapi saya belum bagi harga lagi pemirsa. Saya tak tahu bagi harga lah. Saya ada nampak promosikan jualan-jualan Anda di grup-grup Sungai Siput. Saya tengok mereka jual itu macam mesin basuh yang dia semi auto, tahu tak? Dia macam kita lain tempat untuk basuh, lepas angkat lagi, lepas kasih kering lain tempat lagi gitu dia jual. Semalam saya tengok dia jual itu Rp550 gitu. Katanya dia beli dulu 1.000 berapa, lupa saya, terus dipakai 8 bulan. Itu kan kalau barang yang dah kita jual nih, dia kira second tuh, walaupun kita beli seminggu 2 minggu, tapi dia kan dah kira second juga ya. Jadi saya tak tahu buat harga. Macam kakak yang katanya mau beli peti sejuk, aircon dengan dengan meja makan dengan motor, bagi harga Sri. Nanti senang nak bincang. Saya tak tahulah pemirsa, cuman kalau saya ada rezeki banyak, saya mau je bagi macam sedekah gitu, bagilah ya, karena mau udah kita udah kita pakai. Tapi saya juga sana tuh menempati rumah kosong, jadi saya juga harus isi rumah itu. Jadi memang sangat memerlukan duit pemirsa. Apalagi nanti di sana kan kita baru pindah itu macam sekolah-sekolah anak, mau daftar sekolah baru, beli uniform lagi, itu semua memerlukan biaya kan. Jadi saya memang memerlukan duit, jadi terpaksa juga saya bagi harga, walaupun kebanyakan yang sudah ingin membeli barang saya ini adalah kebanyakannya subscriber saya gitu. Iya, udah cakar kucing dia ini, udah nangis. Jadi tadi pun saya dapat message untuk wash machine saya. Kakak subscriber juga yang mau beli, katanya berapa harga, bincang dengan suami saya pun tak tahu dia letak harga. Kita memang tak tahu macam mana barang yang udah kita pakai kita letak harga tuh agak segan, tahu tak. Jadi saya cuma serahkan aja berapa beraninya gitu, beraninya berapa gitu pemirsa. Misalnya beraninya oke, kakak ini beraninya oke, kalau saya rasa oke, kalau tak gitu saya pemirsa. Ini pun pemirsa saya masih bingung lagi, sebab kan kita tuh mau menetap di Indonesia. Untuk YouTube semua, kakak saya, adik saya, makcik saya,
ya kan. Semuanya itu saya gunakan AdSense Malaysia gitu. Jadi kalau udah pindah ke Indonesia, kita kena tukar AdSense Indonesia gitu. Dan menukarnya itu bukan benda yang mudah ya. Karena apa? Karena saya harus tutup dulu akun AdSense Malaysia saya, and then saya akan buka akun AdSense di Indonesia. Nah, dan ini memakan waktu itu paling cepat 3 bulan gitu. Karena dia tutup dulu akun kita, lepas itu kita request lagi AdSense Indonesia ya. Lepas itu nanti dia akan kirim lagi 6 itu code PIN. Lepas itu kita verifikasi, baru dia akan on. Selama belum ada code verification itu, gaji akan tertahan gitu. Kita nggak boleh ambil gaji. Untuk sementara kita punya rekening AdSense itu akan dibekukan gitu. Jadi kita nggak bisa ambil kita punya gaji gitu selama 3 bulan. Itu pun kalau cepat. Kalau lambat, kadang-kadang di Indonesia kan Indonesia tuh luas ya. Jadi dikirimkan itu PIN AdSense-nya itu kadang tuh kalau di sini sampainya 2 minggu selalu sampai. Tapi kemarin tuh saya tengok beberapa saudara saya yang buat YouTube di Indonesia sekarang 1 bulan, 1 bulan setengah baru sampai. Itu pun saya pening juga. Sebab kalau saya teruskan pakai AdSense Malaysia, dia akan otomatis masuk selalu ke bank Malaysia. Kalau saya memasukkan bank Indonesia, dia tak akan mau karena saya didaftarkan itu di negara Malaysia kemarin itu pemirsa gitu. Terus yang susahnya lagi adalah YouTube kami ini kebanyakannya itu saling berkaitan. Macam Bapak Nirmala dengan suami saya berkaitan, kakak saya dengan Mamak Nayan berkaitan, dengan Bitua berkaitan gitu. Jadi kalau misalnya hanya YouTube, misalnya hanya YouTube Mama Nirmala, oke, mungkin dia boleh bertahan nanti 3 bulan. Tapi kan, Mama Mecet nanti gimana? Macam kakak saya pun dia mungkin di tengah boleh dia cari duit untuk 3 bulan. Nanti Mama Nayan gimana gitu. Jadi banyak yang mau dipikirkan. Beginilah kadang kita kalau mau pindah, bukan hanya setakat barang-barang yang harus kita top up yang kita akan beli pemirsa. Semua kena fikirkan. Sebab memang saya dulu plan tak ada, memang macam kita kan tak tahu ya perjalanan hidup. Saya juga tak pernah berpikir boleh buat rumah di Indonesia, boleh beli tanah di sana gitu. Dan nggak terpikir akan pindah di Indonesia. Makanya saya buat AdSense Malaysia. Cuma pemirsa, macam kita perempuan ni kan, walaupun kita boleh berdikari sendiri ya, kita boleh cari duit sendiri, tapi kita tak boleh nafikan yang suami ni dia ego tinggi tau. Dia mau macam walaupun gimana ya, kita ini boleh berdikari sendiri, tapi jadikanlah selalu suami itu macam orang yang menopang hidup ini, orang yang mencukupi kebutuhan kita. Pokoknya macam jangan sampai kedudukannya sebagai kepala keluarga itu tersingkirkan gitu. Ada setengah lelaki begitu, dia merasa kedudukannya sebagai kepala keluarga terabai atau tersingkirkan oleh kita istri ini, dia akan jadi cepat emosi, tension. Betul tak? Sebab 2 hari lepas saya cakap dekat suami saya, pelan-pelan saya cakap saya mau ganti AdSense ke Indonesia lah, biar nanti duit kita masuk ke bank. Lepas tu saya mau nanti pulang Indonesia, saya mau buka saya punya akun bank. Saya cakap dekat suami saya. Lepas suami saya cakap apa tahu? Tanah pun nama you semua, rumah pun nama you. Ini satu saja saya pun, you pun mau ambil juga kah? Dia cakap. Satu saja saya pun you mau ambil juga, dia cakap. Sebenarnya saya fikir mungkin ada ketakutan di hati suami saya lah kan, iyalah kan, pindah ke negara saya, semua atas nama saya, ya kan, nama dia lelaki, kepala keluarga, sepatutnya dia yang kontrol semua. Tapi tiba-tiba pula semua nama istri, mesti ada rasa yang dia itu takut tersingkirkan kedudukannya. Walaupun sebenarnya tak ada niat sama sekali seperti itu pemirsa. Tapi itulah hakikatnya lelaki. Dan kalau dia sudah merasa tidak dihargai, dia akan kali-kali tension. Kali-kali tension. Jadi saya bilang, oke, tak apalah. Mungkin nanti sebelum pulang ke Indonesia, suami saya akan bincang dengan pihak bank. Sebab hari itu kita ada tanya. Sebab di Indonesia, di Binjai ada Maybank, tapi hanya boleh angkat duit. Cuman sekali kita tarik duit tu, dia akan cas 10.000 biaya adminnya pemirsa.
itu sekitar 3 ringgitan gitu. Ada ATM Maybank di sana. Cuman dia ada macam berapa kita punya duit dalam bank gitu. Jadi nanti mungkin suami saya walaupun dia duduk di Indonesia, dia akan tetap menggunakan bank dia yang di sini untuk ambil duit kita untuk kontrol semua gitu pemirsa. Sebab di sana tapi hanya ATM card saja, ATM bank saja ya. Saudara saya pun ada berkawin dengan orang sini juga, dia tinggal di Kuala Kangsar. Hari itu dia balik kampung, saya mau panggil dia makcik. Jadi suami dia itu pergi ATM, Maybank ATM. Dia cakap dia terkejut. Baru kali ini aku pegang duit ratus-ratus ribu. Jadi duit dia dalam ringgit tuh di sini tuh hanya berapa ringgit. Bila dia tengok saldo dia ya di Indonesia kan dia dalam bentuk rupiah. Jadilah dia berjuta-juta. Itulah katanya pertama kali aku tengok akun aku simpan duit berjuta-juta, dia cakap. Tapi dia pun hari itu ada tarik juga duit di sana, katanya boleh, tapi itulah kena cas biaya gitu. Makanya kalau kita mau tarik itu ya kalau bisa tarik jangan sikit-sikit karena kan rugi ya setiap kali kita penarikan. Jadi saya pikir saya tidak akan ganti Google, biarlah suami saya masih merasa yang dia itu masih ada power gitu kan. Takut juga nanti dia pikir dia ini terabaikan, nanti bad mood aja kerjaannya nanti. Rasa takut tuh mesti ada lah. Macam di sini walaupun saya ikut suami saya, tinggal dengan suami saya, semua atas nama suami saya, tapi saya sedikit pun tidak ada keraguan dalam hati saya. Karena di sini tuh family suami saya katakan tuh macam hanya sekedar saja macam kita melawat gitu, bukan macam family saya di kampung itu kan, misal apalagi kalau kita nanti udah baru rumah, mesti family pun selalu datang ke rumah nanti kan. Dia takut nanti macam family saya ini mempengaruhi ke nanti macam ini. Itu semua lumrah manusia pemirsa. Jadi saya ada lagi yang mau saya jual, ini dapur saya ini hari itu saya beli, periuk-periuk saya yang ini kan pemirsa. Ini saya akan paketkan semua. Saya bawa. Oven saya pun ada, pemandi air panas saya pun ada. Pemirsa TV saya. Beli TV saya tuh dapat sekali dengan almari tempat TV itu pemirsanya. Siapa mau beli? Sudah jualan pula saya ini. Ini pemirsa ada table belajar anak saya. Ada kipas angin. Ini sofa saya akan beli dia punya cover. Ya. Tengoklah berapa orang mau beli ini. Mesti mau coverkan dulu nih sebab banyak jelek lah. Kalau kita pindah rumah nih duit RM1 pun nampak pemirsa, sebab kita pun kena beli isi rumah juga kan. Terus di sana itu nggak ada yang jual second gitu. Kalau ada juga yang jual second tuh boleh juga kita beli kan. Itulah dia pemirsa. Kalau ada yang berminat boleh inbox saya di Messenger ya. Nanti saya akan bagi nomor WhatsApp dan kita bincang-bincang di sana. Tapi kalau jauh, better beli banyak lah, baru tak rugi sewa lori. Tapi barang pun bukan banyak mana ini pemirsa. Betul tak? So, untuk video hari ini itulah saja videonya. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi live video. Bye!